Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya GBI Jati Sampurna Blessing Community. Hari ini adalah minggu yang ketiga, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang indah dari hari ke hari, dan hari ini kita boleh memasukinya dan penuh sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagi saudara yang baru pertama kali gabung dengan kita dalam ibadah online, saya mengucapkan selamat datang. Tuhan memberkati saudara dalam ibadah pada pagi hari ini, dan kita tenangkan hati kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh sebagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Kita jangan mondar-mandir. Letakkan dulu HP saudara supaya itu tidak mengganggu saudara. Kita menghadap kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan juga dengan ketenangan hati. Kau mulia.
Mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau perkenankan kami untuk beribadah pada pagi hari ini, memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan sekalipun kami di rumah masing-masing, tapi kami akan mengagungkan Engkau, menyatukan hati kami untuk memuliakan Engkau. Berkati seluruh pelayan yang akan melayani, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi dengan urapan baru supaya lewat kehidupan hamba-Mu kami menerima berkat Tuhan. Pemain musik, pemimpin pujian, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami persembahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kiranya jadi menurut kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, saudara, bergandengan tangan bersama keluargamu. Haleluya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa jadi keluarganya Tuhan.
dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai korban syukur kita di hadapannya. Kita membaca Alkitab kita menjadi dasar daripada persembahan kita kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, kita akan membaca ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita berdoa. Bapa, kami datang bukan dengan tangan hampa, kami akan memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Ada persembahan tatangan yang kami berikan, ada persepuluhan yang kami kembalikan kepada Tuhan sebagai perintah yang harus kami lakukan. Biarlah kami membawanya kepadamu dengan penuh sukacita, karena kami tahu bahwa Engkau terlebih dahulu memberi kepada kami. Oleh sebab itu kami kembalikan seluruh persembahan kami ini kepadamu. Biarlah ini menjadi ukupan yang berbau harum di hadapanmu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan pihak gereja yang mengelola persembahan ini, supaya mereka dengan hikmat Allah memakai untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memberikan persembahan kami kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Bermazmurlah bagi Dia. Dengan gambus dan kecapi, mari kita
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu bersama dengan seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini, menyerahkan akan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami, dan ampunilah bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami boleh dipulihkan oleh-Mu dalam kondisi yang sangat sulit ini, di mana ada banyak bencana dialami, COVID-19, ada banjir bandang, bahkan ada juga gempa bumi. Oh Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan melawat bangsa kami. Kami percaya Engkau punya rencana yang terbaik untuk bangsa ini di masa yang akan datang. Setelah melewati masa-masa yang sulit ini, krisis yang kami alami ini, kami akan melihat rencana Allah yang besar yang akan dialami oleh bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit Tuhan lawat mereka, yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit Tuhan. Oleh karena COVID-19 ini Tuhan, tolong mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka. Tetapi kami berserah kepadamu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kami doakan para pemimpin negeri kami Tuhan. Kami menyerahkan presiden, wakil presiden, menteri, kabinet kerja. Kami juga menyerahkan Tuhan para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RW, dan RT ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka bekerja sama untuk Tuhan menolong bangsa ini dari kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Berikan hikmat-Mu kepada mereka untuk memutuskan perkara-perkara yang baik untuk kemajuan bangsa kami. Berkati mereka dan beri kesabaran. Kami berdoa juga Tuhan, ingin menyerahkan TNI Polri ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga melawat TNI Polri, berikan kesabaran kepada mereka, berikan kerendahan hati, berikan hati yang sungguh-sungguh mau bekerja untuk mendisiplin bangsa ini dalam masa new normal ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan akan BNPB ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Juga tolong mereka supaya mereka juga bertugas sesuai dengan keinginan Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh Tuhan, ekonomi negeri kami Engkau yang akan memulihkannya. Memang sekarang ini kami sedang kesulitan atau krisis keuangan, tapi kami percaya bahwa Tuhan sedang menolong bangsa ini untuk bangkit dari keterpurukan kami. Tapi Engkau juga menolong bangsa ini supaya ekonomi negeri kami boleh dipulihkan oleh-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kami persembahkan gereja-gereja-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah gereja boleh bekerja seperti yang Tuhan inginkan, memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kabar sukacita bagi bangsa, bagi orang-orang yang belum percaya kepadamu lewat setiap media yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati setiap firman Tuhan yang disampaikan, berkati setiap bakti sosial yang kami kerjakan, supaya itu mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, dan mereka tahu bahwa ada Yesus yang tetap tinggal di dalam kehidupan kami lewat gereja-Mu secara organisasi maupun gereja-Mu secara organisme. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di Persada Nusantara, Tuhan juga memberkati mereka. Kami percaya kalau mereka Engkau suruh untuk tinggal di rumah, ada rencana Tuhan untuk memulihkan setiap pribadi mereka sampai benar-benar mereka pulih. Ada pemulihan hati suami, ada pemulihan hati bapa, ada pemulihan hati anak, pemulihan hati istri, sehingga keluarga menjadi keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga percaya bahwa Engkau tetap menjadi penolong kami, memberi makan minum pakaian kepada
kepada kami. Sebagaimana Tuhan Engkau menolong Elia, Engkau juga menolong kami saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kedangkan tangan-Mu untuk tiap-tiap keluarga. Karena kalau keluarga dipulihkan, maka gereja dipulihkan, bangsa juga dipulihkan. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu sempurna atas setiap jemaat-Mu yang sedang Engkau rumahkan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, jemaat gereja Bethel Jati Sampurna Blessing Community. Kami juga persembahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Lawat mereka, jamah mereka. Teguhkan hati mereka dalam kondisi yang sesulit apapun. Engkau tetap menyertai mereka. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman Engkau kuatkan, dan yang ragu-ragu Engkau teguhkan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami persembahkan doa syafaat kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus mulia, sanggup memulihkan hidup kami. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sebab Yesus sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi kita di minggu ketiga dalam ibadah raya, walaupun kita di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari di mana Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan saya juga percaya bahwa kita dalam minggu-minggu yang telah kita lalui adalah minggu-minggu yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita minta pimpinan Roh Kudus supaya apa yang kita dapatkan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh anugerah dan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan memberkati kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan membawa kami untuk mengalami Tuhan. Sehingga kami mau membuka hati kami dan hidup kami untuk kembali diisi oleh kebenaran firman Allah. Karena kami hidup hanya berdasarkan firman Allah. Ini kami Tuhan, Roh Kudus ambil alih, tawan hati dan pikiran kami, supaya sungguh-sungguh firman-Mu mendapat tempat di dalam hati dan hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, Tuhan berkati. Urapi dengan urapan baru, sehingga apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu berasal dari Engkau. Kami siap untuk menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap diberkati bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah minggu ketiga kita membicarakan tentang tema yaitu keluarga. Dan bulan Juni adalah bulan keluarga. Hari ini saya akan berbicara tentang satu hati atau sehati. Dalam pembacaan kita Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua berkata begini. Audia kunasihati, Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita ini adalah tulisan seorang hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus, dan ditujukan kepada kedua anak rohaninya, Audia dan Sintike. Bagaimana kerinduan Rasul Paulus sebagai pemimpin rohani atau gembala sidang mereka, itu rindu sekali untuk mereka ada di dalam sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, bicara tentang sehati dan sepikir dari dua pribadi manusia itu tidak gampang. Apakah itu wanita dengan wanita, apakah itu pria dengan pria, apakah itu pria dengan wanita. Betapa sulitnya untuk kita menyatukan hati. Kenapa? Karena dua karakter manusia yang disatukan itu tidak gampang. Tetapi di manakala kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan sehati di dalam Tuhan pasti terjadi. Supaya kamu sehati sepikir di dalam Tuhan. Supaya kamu sehati sepikir di dalam Tuhan. Ini kerinduan, ini nasihat, ini mimpi dari seorang hamba Tuhan yang namanya Rasul Paulus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu sekali bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada anak-anak rohaninya, anak-anak binaannya, itu pun kita bisa alami. Kita bisa sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Paling tidak kita dengan istri, kita dengan suami, kita dengan anak-anak, dengan orang tua. Di dalam situasi seperti ini, kita bisa sehati, sepikir untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih,
Yang saya ingin sampaikan bahwa firman Tuhan berkata dalam Injil Matius 11 ayat 29 berkata begini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Ternyata untuk sehati sepikir itu kuncinya. Kata Injil Matius 11 ayat 29 itu dikatakan di sana, belajar kita kepada Tuhan. Belajar kepada Tuhan Yesus. Belajar itu tidak pernah habis waktunya. Tidak pernah kena usia. Tapi kalau kita mau belajar, sungguh-sungguh mau belajar, dan saya percaya pasti bisa. Pasti bisa. Yang kedua dikatakan di sini bahwa kita mau lemah lembut. Lemah lembut di sini bukan lemah gemulai. Artinya lemah lembut di sini ada sebuah ketegasan bahwa kita perlu mempunyai langkah-langkah yang pasti. Kita perlu tegas tapi lembut. Kita perlu lembut tapi tegas. Ini akan menghasilkan kerohanian yang sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, belajar kepada Yesus tentang kelembutan, lemah lembut. Yang ketiga, rendah hati. Belajar untuk rendah hati. Kalau kita mau sehati sepikir dalam rumah tangga, dalam kelompok, untuk kita bisa sehati sepikir, saya percaya kita bisa lakukan. Dan kalau kita sehati sepikir, apa saja yang kita mau kerjakan, apa saja yang kita mau lakukan, saya yakin kita akan mencapai keberhasilan. Kita akan mencapai kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Karena firman Tuhan ajarkan sehati, sejiwa. Belajar untuk rendah hati. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita sehati, kita perlu betul-betul belajar dari Tuhan Yesus. Karena guru yang sejati kita bukan dosen kita di kampus. Guru yang sejati kita bukan dosen kita mulai pada saat kita sekolah. Tetapi guru yang sejati kita adalah Tuhan Yesus. Itu contoh, itu model blood yang tidak bisa kita tinggalkan. Dosen guru kita dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, mungkin kita bisa lupa apa yang mereka sudah ajarkan kepada kita. Ilmu-ilmu yang kita sudah dapatkan dari mereka. Tetapi yang namanya guru yang sejati ini nggak bisa kita lupakan sampai kapanpun. Yang bisa kita lupakan dia adalah pada saat kita menutup mata yang terakhir kali. Alias kita kembali ke pangkuan Bapa. Selesai. Artinya kita sudah bersama-sama dengan dia langsung. Dengan guru agung kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, untuk kita sehati sepikir di dalam Tuhan, yang pertama kita perlu betul belajar dari Filipi pasalnya yang keempat ayat yang kelima. Dikatakan begini. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Untuk kita sehati dan sepikir di dalam Tuhan, yang pertama adalah hati. Rendah hati. Kita merendahkan diri di bawah tangan Allah yang kuat. Kalau kita mau sehati sepikir tapi masih juga ingin kita menonjolkan diri, ingin dihormati, ingin dihargai. Orang Jawa bilang wes ora jamane. Sekarang ini sistem kerja adalah sistem yang dikatakan apa ya? Yang dikatakan itu sistem kelompok, network. Baru kita bisa menyelesaikan sesuatu yang kecil akan menjadi besar. Yang besar
akan semakin lebih besar. Kenapa? Karena masing-masing kita belajar untuk rendah hati. Belajar untuk kita lebih baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hati diketahui semua orang. Nah, hati itu di dalam ya. Ada pepatah berkata begini, seperti mutiara di dasar laut, siapa yang bisa menyelami? Demikianlah siapa yang bisa mengenal kebaikan hati seseorang. Tetapi firman Tuhan berkata, dari buahnya kita mengenal pohon itu baik atau tidak baik. Dari buahnya kita mengenal pohon itu bagus atau tidak bagus. Oleh sebab itu yang pertama kita mau belajar supaya kebaikan hati kita ini sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan berkata di dalam Amsal 4 ayat 23, yaitu hati adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Menjadi Kristen yang sejati, menjadi Kristen yang sejati adalah bukan sekedar kita paham firman Tuhan. Bukan sekedar kita paham ke gereja, paham melakukan kaidah-kaidah kekristenan. Tetapi lebih jauh daripada itu, bahwa kebaikan hati kita diketahui semua orang. Yang kedua, firman Tuhan ajarkan kepada kita pada hari ini, Roma pasalnya yang ke-12, ayat 9 dan ayat yang ke-10 berkata begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, untuk kita sehati sepikir, firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa kita harus kasih itu harus sungguh-sungguh. Kasih itu bukan sekedar ucapan kata-kata, tetapi kasih itu adalah sesuatu yang nyata yang harus diwujudkan. Harus dikomunikasikan. Kasih itu harus dikomunikasikan. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kalau kasih yang pura-pura itu contohnya apa? Lip service, hanya di bibir saja. Tetapi kasih yang sejati itu adalah kasih yang dinyatakan. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu saya sangat berharap untuk kehidupan kekristenan kita harus kita menjauhi yang jahat. Untuk kehidupan kekristenan kita yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar untuk menyingkirkan yang jahat. Dan jangan suka menunda untuk kita berlaku setia dan adil kepada siapapun di depan kita, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jangan pernah berlaku, jangan pernah lambat-lambat untuk melakukan sesuatu yang baik. Untuk sehati sepikir yang kedua adalah mari kita saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Saling mendahului dalam memberi hormat. Minggu lalu saya sudah sampaikan supaya yang tua memberikan kesempatan kepada yang muda. Yang muda belajar untuk menghormati, menghargai yang tua. Supaya pendelegasian itu menjadi berkat bagi banyak orang.
Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus memasuki hari-hari hidup kita ini dengan hal-hal yang sangat rohani. Supaya kita bisa tampil menjadi pemenang. Yang ketiga, dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 12 dan ayat yang ke-13 berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Filipi pasal 4 ayat 12 dan ayat yang ke-13 ini, saya memberi judul sederhana sekali, yaitu kita mau belajar untuk saling memberkati. Belajar untuk saling memberkati. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, aku menghargai pemberianmu. Aku menghargai apa yang kamu telah serahkan kepadaku. Aku menghargai. Tetapi aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kesusahan. Bahkan Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang ketiga ini, mari kita belajar untuk saling memberkati. Semakin banyak Tuhan percayakan kepada kita, semakin panjang tangan kita untuk terulur dan memberkati. Semakin banyak Tuhan percayakan kepada kita, semakin banyak pula kita lepaskan kepada orang lain. Kita memberkati. Memberkati bukan sekedar kata-kata, tapi memberkati adalah sebuah kata kerja yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan jemaat, dalam hidup jemaat mula-mula. Itu mereka saling memberkati satu sama lain. Bahkan dikatakan mereka yang punya harta mereka jual, lalu hasil penjualannya mereka datang letakkan di kaki rasul-rasul. Ini firman Tuhan ingatkan. Rasul Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Tetapi kalau aku bisa memberi, dan kalau kamu bisa memberi kepadaku, itu adalah kasih karunia Allah dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Bagi orang percaya, harusnya hidupnya itu terbuka, kata Rasul Paulus. Sebagai suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena memang saudaraku yang kekasih, ada banyak hal yang belum kita ungkapkan, yang belum terungkap dalam kehidupan kekristenan yang sejati. Yang sesungguhnya harus diungkap secara nyata supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang pada saat penampilan kita itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kesempatan yang indah, yang sangat berbahagia ini, di bulan keluarga ini, kerinduan Tuhan untuk kita semakin hari semakin dewasa dalam kehidupan rumah tangga. Suami memberkati istri, istri memberkati suami, orang tua memberkati anak-anak, anak-anak memberkati orang tua.
Nah, ini benar ini. Suami bisa bantu istri, istri bisa bantu suami, anak-anak bisa bantu. Jangan istri kerja dari pagi sampai sore. Suami tidur karena memang kerja di rumah, semuanya di rumah. Nggak begitu. Mari kita saling memberkati. Kita saling memberkati. Saya yakin bahwa kalau kita saling memberkati, apapun pekerjaan, seberat apapun pekerjaan yang dipercayakan Tuhan, dapat kita selesaikan dengan baik. Dapat kita selesaikan dengan baik. Yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Saya mau tutup dengan pembacaan ayat firman Tuhan yang sederhana dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Sehati sepikir itu rukun, bisa. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kalau ada sehati sepikir, firman Tuhan katakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau ada sehati dan sepikir di dalam Kristus Yesus, anak-anak Tuhan sehati sepikir di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya percaya kita walaupun di rumah saja, walaupun kita rasanya udah bete, rasanya kita udah capek, 3 bulan sudah kita. Tetapi di mana kalau kita terus membangun kebersamaan, membangun unity, membangun persaudaraan, walaupun kita berjauhan, saya yakin pasti kita akan diberkati Tuhan. Firman Tuhan katakan, pasti kita akan diberkati Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab ke sana Tuhan memerintahkan. Tuhan suruh berkat itu datang. Kenapa? Ada unity di sana, ada kebersamaan di sana, ada sehati, sepikir, sejiwa, seroh, seiman ada di sana. Tuhan suruh, perintahkan berkat itu, kehidupan untuk selama-lamanya. Kita terus dibangun, kita terus ditegakkan, berdiri di atas kaki kebenaran firman Allah, dan tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami. Memang secara dunia begitu sulit untuk kami sehati dan sepikir. Tetapi di manakala kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang bisa menyatukan kami. Walaupun kami berbeda suku, berbeda latar belakang. Tetapi Tuhan bisa menyatukan kami. Bukan hanya disatukan dalam ikatan perkawinan, ikatan keluarga. Tapi bisa disatukan di dalam ikatan kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapa, hari ini firman-Mu, biarlah itu menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Sebab kami hanya mau belajar kepada Tuhan. Kami mau belajar rendah hati. Kami mau terus belajar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati tiap-tiap keluarga rumah tangga. Berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Angkat kedua tanganmu, arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Allah Roh Kudus menyertai dan melindungi saudara-saudara sekalian dalam keluar dan masukmu, dalam usaha dan pekerjaanmu, dalam kehidupan rumah tanggamu. Apa saja yang kau kerjakan, usahakan, berhasil dan beruntung adanya, sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin.